Halo guys, kembali lagi bersama Manggu Media. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena bersama Manggu Media kamu akan menjelajahi dunia. Toxic relationship atau hubungan yang toksik adalah hubungan yang membuat kamu merasa tidak nyaman, merasa tertekan, stres, atau bahkan putus asa. Toxic relationship atau hubungan yang toksik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pertemanan, pacaran, atau misalnya dalam kelompok belajar. Di hubungan semacam ini, ada pola-pola negatif yang muncul, dan biasanya salah satu pihak akan merasa lebih menderita daripada yang lainnya. Guys, mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah berada dalam lingkaran toxic relationship. Oleh karena itu, yuk bersama-sama Manggu kita akan kupas tuntas tentang toxic relationship yang memuat apa itu toxic relationship, bagaimana cara menghadapinya, dan cara menghindarinya. Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Agar lebih mengetahui dan memahami tentang toxic relationship, yuk kita kenali ciri-cirinya bersama. Ciri yang pertama, situasi seperti ini adalah ketika seseorang suka mengatur orang lain dengan cara yang gak sehat. Misalnya dengan menggunakan rasa bersalah atau ancaman agar kamu terus mengikuti apa kemauannya dia. Ciri yang kedua, kalau dalam hubungan kamu memberi lebih banyak daripada teman atau pasanganmu, berarti ada yang salah. Karena hubungan yang sehat harusnya saling memberi dan menerima. Ciri yang ketiga, teman atau pasangan yang baik bakal mendukungmu saat kamu membutuhkan. Tapi dalam hubungan yang toksik, teman atau pasanganmu malah justru meremehkan segala usaha dan pencapaian. Ciri yang keempat, situasi seperti ini terjadi ketika kamu sudah merasa tidak bisa hidup tanpanya. Misalnya, tanpa teman itu, tanpa orang itu, kamu merasa tidak bahagia dan menjadi bingung sendiri. Ciri yang kelima, kalau orang itu sering ngata-ngatain kamu, memposisikan dirinya di atas kamu, atau memperlakukan dirimu dengan buruk, itu merupakan ciri dari hubungan yang toksik. Nah, kamu sudah mengetahui ciri-ciri dari hubungan yang toksik. Yuk mulai kenali hubungan-hubungan di sekitarmu, mulai dari pasanganmu, temanmu, atau lingkungan sekitarmu. Apakah kamu berada dalam lingkungan yang toksik atau tidak? Sekarang kita beranjak pada cara menghadapi hubungan yang toksik. Nah, untuk menghadapi hubungan yang toksik ada caranya loh. Yuk simak sampai akhir, karena yang paling akhir pasti bikin kaget. Yang pertama, jangan ragu untuk curhat kepada orang yang kamu percayai, misalnya keluarga atau teman. Karena terkadang dalam menghadapi masalah, kita butuh sudut pandang orang lain untuk menghadapinya. Selain itu, dengan kamu curhat kepada orang lain, kamu akan lebih banyak mendapat dukungan. Yang kedua, jangan lupa untuk mengevaluasi hubungan dan menanyakan kembali apakah dalam hubungan ini kamu merasa lebih bahagia atau lebih stres. Maka ketika kamu merasa lebih stres, alangkah baiknya untuk segera menilai kembali. Yang ketiga, jika hubungan yang sedang kamu jalani benar-benar ngasih dampak negatif buat kamu, maka jangan pernah ragu untuk mengakhiri dan menjauhi orang itu. Meskipun sulit, ini bisa jadi langkah yang paling bijak buat kamu agar kamu bisa melindungi diri dan menjaga kesehatan mental. Yang keempat, setelah keluar dari hubungan yang toksik, pastikan kamu melakukan hal-hal yang bikin kamu senang. Dan jangan lupa untuk selalu merawat diri sendiri. Misalnya dengan melakukan olahraga, hobi, healing, dan juga refreshing. Dan cara yang terakhir, kalau kamu merasa berat dengan segala hal yang kamu hadapi, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada seorang profesional. Konselor atau psikolog bisa mengatasi masalahmu dengan lebih mendalam. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi hubungan yang toksik. Semoga kamu bisa segera keluar dari masalahmu ya. Dan untuk kamu yang sedang tidak berada dalam hubungan yang toksik, Manggu Media akan memberikan tips tentang bagaimana cara untuk menghindari hubungan yang toksik.
Ini ada beberapa tips dari Manggu untuk kamu agar bisa terhindar dari hubungan yang toksik. Yang pertama, coba perhatikan perasaan. Kalau kamu merasa nggak nyaman atau merasa tertekan ketika bersama mereka atau bersamanya, itu bisa jadi sinyal untuk kamu bahwa kamu perlu berpikir ulang tentang hubungan itu. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngajak kalian untuk bersama-sama cegah kekerasan terhadap anak. Yuk sama-sama kita kenali jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Ada kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Dengan kita memahami dan mengetahui kekerasan terhadap anak, kita bisa mencegah dan menghindari perbuatan tersebut. Untuk info lebih lengkapnya, semuanya ada di buku ini. Hanya ada di penerbit Manggu. Oke, lanjut. Yang kedua, jangan lupa untuk menetapkan batasan siapa orang yang bisa kamu terima dan orang yang tidak bisa kamu terima. Ketika ada seseorang yang melanggar batasan itu, jangan pernah ragu untuk bilang kepada mereka. Yang ketiga, kerjakan hal-hal yang kamu sukai dan bangun kegiatan sendiri supaya kamu gak bergantung kepada orang lain untuk merasa bahagia. Yang keempat, temukan teman atau orang-orang yang bikin kamu merasa baik dan juga bisa mendukung kamu, bukan orang yang malah membuat kamu merasa tertekan. Hubungan toksik bisa bikin hidup kamu gak nyaman, terutama di tengah kesibukan kuliah. Tapi kalau kamu peka dan menjaga diri, kamu bisa menghindari dan mengatasi masalah ini. Ingat, yang terpenting adalah kesehatan mentalmu dan kebahagiaanmu. Itu dia pembahasan kita dalam video kali ini. Kalau kamu ada pengalaman atau teman yang pernah mengalami hal tersebut, isikan kolom komentar ya, agar kita bisa berdiskusi di sana. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel Manggu, karena Manggu akan selalu ada untukmu. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.